Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah talabul ilmi, ya. Semoga menambah bobot timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada kata mutiara, ya, dalam bahasa Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, tapi mungkin ada yang salah paham. Jadi menuntut ilmunya semakin rajin ketika semakin dekat dengan liang lahat. Jadi maka majelis taklim yang hadir, ya, orang-orang sepuh, yang muda-muda males hadir. Nah, karena mungkin itu tadi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, udah kita ngambil yang akhir aja, menjelang liang lahat kita baru menuntut ilmu. Ya akhirnya ya kita dapat ilmunya di usia sudah senja. Sama kayak hafalan Quran kita, mungkin yang tersisa hari ini yang kita hafal ketika di TPQ, ketika di TK, ketika kita di SMA, yang kita hafal surat apa, Pak? Kalau di TK masih ingat ya, mungkin di SD kelas 1, kelas 2 mungkin masih ingat lah. Tapi surat apa yang kita hafal ketika kita sudah di SMA? Gitu. Nah, tapi begitulah kenyataan yang ada, dan mungkin di antara yang tidak terlalu dekat dengan majelis taklim adalah anak-anak kita juga. Nah, itulah kewajiban kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang tua, bagaimana menumbuhkan semangat untuk hadir di majelis taklim kepada anak-anak kita yang masih muda. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini saya menggantikan Ustadz Agus. Biasanya kasihnya fikih, ya, saya termasuk yang tidak berani mengajar fikih karena saya bukan orang yang menguasai masalah-masalah fikih. Maka malam hari ini kita akan insya Allah bersama-sama kita bahas surat As-Saff ayat 8, ya. Nanti kaitannya dengan media sosial, ya. Karena hari ini kita hidup di zaman sosmed, sosial media. Apa itu sosial media? Media yang bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk tanpa ada batasan usia. Yang membatasi hanya sinyal. Daerah yang tidak ada sinyalnya, nah itu baru terbatas. Nah, di mana tempat di situ ada sinyal, maka sosial media ini bisa diakses oleh semua orang, semua usia.
Pak Hudi di rumah ada berapa handphone, Pak? Satu. Istri? Ya. Kalau kita di rumah berlima, smartphone-nya ada berapa? 5 juga. Ya itu. Sekarang kan kita hidup di dunia seperti itu. Nah, semua orang bisa mengakses itu. Kalau dulu aparat itu bisa ngerebek perjudian, karena dulu judinya ngumpul kan. Sekarang bisa nggak ngerebek judi? Wong judinya pakai, ngerebeknya gimana? Susah kan? Ya di tempat saya itu, Pak, ada yang kecanduan judi online, habis itu rumah. Dia dulu usaha sukses, nah sekarang sudah total. Ya gara-gara judi online. Aparat ngerebeknya gimana itu kalau judi online begitu? Ya, websitenya ditutup, nanti ada lagi ditutup, ada lagi ditutup, dan seterusnya. Dulu orang judi ngumpul main kartu gitu kan, ngerebeknya gampang. Nah sekarang kebayang enggak anak kita di kamar sambil tidur pegang handphone sedang main judi. Jangankan aparat, bapaknya sendiri enggak tahu gimana ngerebeknya. Kita sekarang hidup di era seperti itu, di era sosial media. Susah kita membatasi orang untuk mengakses media, jangankan orang lain, diri kita saja kita membatasi diri kita dari ini susah. Apalagi ibu-ibu, itu lebih susah lagi. Nah, anak-anak kita sekarang itu ya. Maka surat As-Saff ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna, dan mereka berkeinginan, liyutfi'u nurallahi, untuk memadamkan agama Allah, biafwahihim, dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, dan Allah menyempurnakan cahayanya, maksudnya agamanya, agama Islam, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membencinya ya. Dan Allah menyempurnakan nuri. Yang disempurnakan apa, Pak? Orang kafir, wallah yuriduna liyutfi'u nurallah, orang-orang kafir ingin memadamkan Islam. Wallahu mutimmu nuri, tapi tidak bisa. Ini janji Allah. Ketika orang-orang kafir ingin memadamkan Islam, Allah justru menyempurnakan Islam. Yang disempurnakan di sini Islam atau orang Islam, Pak? Yang dijaga oleh Allah Islam atau orang Islam? Bedanya apa? Bedanya apa, Pak? Islam bisa lepas enggak dari hati kita, Pak? Bisa enggak? Tapi Islam bisa lepas dari dunia ini enggak? Enggak bisa. Ada enggak negara yang dulu menjadi pusat peradaban Islam
kemudian Islamnya hilang sama sekali dari situ? Ada enggak? Ada. Jadi wallahu mutimmu nurihi, yang Allah jaga itu Islamnya. Orang Islamnya bisa berganti-ganti, Pak. Kan ada muslim kemudian murtad, ya. Ada non Islam kemudian masuk Islam dan seterusnya, kan. Allah bisa hari ini memilih kita untuk menjaga Al-Manar misalnya. Bisa jadi tahun depan bukan kita yang dipilih oleh Allah. Hari ini Allah pilih kita untuk menjaga agama ini. Bisa jadi besok bukan kita yang Allah pilih lagi. Jadi mungkin sekali Islam itu hilang dari hati kita. Tapi Islam tidak akan hilang dari dunia ini. Maka meskipun kita sudah muslim, ojo terus rumongso wis aman, wah aman aku wis muslim kok. Tidak juga. Karena ada pihak-pihak yang ingin merusak kita. Setan itu targetnya apa, Pak? Setan itu targetnya apa? Apa? Setan itu targetnya kan membawa manusia ke neraka, toh? Ya. Setan itu targetnya membawa manusia ke neraka. Nah, isi neraka siapa? Siapa? Ada enggak orang Islam masuk neraka, Pak? Ada. Nah, setan itu targetnya membawa kita masuk neraka, bukan membuat kita keluar dari Islam, itu enggak. Yang punya target itu mah orang Yahudi, orang Nasrani. Setan itu yang penting kita masuk neraka itu. Kita tetap Islam enggak apa-apa, yang penting masuk neraka. Itu loh targetnya. Nah, kira-kira kita termasuk yang udah kena jebakan ini belum? Kira-kira kita sudah terjebak belum? Nah, sayangnya hari ini kita sangat mudah sekali terjebak, apalagi kita hidup di era sosial media. Di HP saya ini ada aplikasi tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak tahu dulu salahnya di mana, tapi ketika saya buka aplikasi itu muncul iklan, dan iklannya ada wanita pakai celana pendek. Itu gimana? Saya niatnya buka tafsir, tapi muncul gambar itu. Gimana? Gimana? Ya, silangnya itu ditekan, nggak bisa lihat. Ya. Nah, sekarang coba yang dibuka oleh anak-anak kita apa kira-kira? Ya. Game, di game itu ada iklannya. Ya Allah, sekarang game itu ada yang ngeri banget loh. Game yang 18 ke atas itu, wah, GTA itu. Ya. Jadi yang harus kita ingat bahwa setan itu targetnya neraka.
membawa kita ke neraka. Itu saja. Kita tidak harus keluar dari Islam. Yang penting kita masuk neraka. Maka kemudian ada orang-orang yang menggunakan media sosial, ada pihak-pihak yang menggunakan media sosial untuk membawa umat Islam dalam pemahaman-pemahaman atau di dalam amalan-amalan atau perilaku-perilaku yang bertentangan dengan syariat. Misalnya begini, ini kan sudah mulai tahun politik kan, nanti mesti ada yang ngomong gini, nek wis ngomong politik kira sah nggowo-nggowo. Itu banyak ada umat Islam yang begitu. Padahal dulu Islam pernah berjaya menguasai dunia. Mungkin tidak Islam bisa menguasai dunia kalau di dalamnya tidak ada masalah politik. Tapi sekarang kan orang digiring ke situ. Wis to nek ngomong politik ora usah ngomong agama. Ya. Kemudian sekarang muncul jargon mereka politik identitas. Pokoknya kalau umat Islam berpolitik membawa Islam itu disebut politik identitas. Tapi kalau orang lain berpolitik membawa ideologi mereka, itu tidak disebut politik identitas. Lu kan tidak adil tuh. Tapi umat Islam terjebak di situ nggak? Ya Allah, banyak sekali umat Islam yang juga terjebak di situ. Siapa yang memainkan itu, Pak? Media. Maka kita harus berhati-hati dengan media. Betapa mereka kemudian memanfaatkan media itu untuk menyesatkan umat Islam. Ya. Jadi konsep-konsep Islam ini dari yang kecil-kecil itu mulai diprotoli. Di dalam rumah tangga misalnya. Adil enggak kalau warisan itu nek cara Jawa ini sepikul segendongan. Ya, laki-laki sepikul satu bagian, anak perempuan setengahnya. Ya, mereka bilang kan nggak adil dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu rahimahullah, melalui media juga fitnah terhadap umat Islam itu luar biasa. Maka fitnah media sosial apa saja kira-kira, Pak? Jadi media inilah yang dipakai oleh orang-orang kafir untuk menyesatkan umat Islam. Salah satunya dengan media. Apa yang kita rasakan dari fitnah media? Bapak Ibu pernah nggak nge-share di grup sebuah informasi yang kita belum ngecek kebenarannya? Beberapa waktu yang lalu ada kan? Begitu di-share, kemudian di bawahnya ada yang nyusunin lagi. Menurut ini itu berita hoax. Masih ingat di grup? Berita bohong. Itu sekarang di media, ya Allah, luar biasa. Kalau orang menyebarkan kebohongan, dosa nggak? Kalau saya ikut nyebar itu, saya ikut jadi pembohong, bukan? Maka Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan berita di media, kalau kita tidak bisa ngecek kebenarannya, jangan di share, jangan dibagikan.
Kalau kita tidak bisa ngecek kebenarannya, terus kita punya alat enggak untuk ngecek kebenaran berita di media itu? Enggak punya alatnya kan? Misalnya berita tentang presiden ijazahnya palsu, kita cara ngeceknya gimana, Pak? Enggak bisa kan? Terus jenengan percaya atau tidak percaya dengan berita itu? Percaya atau tidak percaya? Kalau kita mau percaya, kita tidak punya bukti. Kita tidak percaya, kita juga tidak punya bukti. Berarti yang paling aman kalau dalam posisi begitu apa? Tawakuf. Tawakuf itu tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Karena untuk membenarkan kita butuh alasan, menyalahkan juga kita butuh alasan. Ketika kita tidak bisa mendapatkan dua-duanya, ya diam saja, tawakuf sudah. Wallahu a'lam. Oke, berita itu gampang lah, itu berita besar. Tapi sering tidak kita dapat berita-berita kecil. Misalnya dulu pernah itu juga tentang Israel menyerah dari pasukan Hamas. Ya. Itu ternyata beritanya tidak akurat. Padahal itu sudah di-share kemana-mana di grup itu. Jadi kalau kita ikut menyebarkan berita bohong, berarti kita ikut berbohong. Maka yang paling aman adalah kalau kita tidak bisa ngecek kebenaran berita itu, sudahlah, tidak usah ikut membagikan. Sudah diam aja. Kalau sudah terlanjur baca, ya sudah baca. Ya, tapi tidak usah ikut membagikan. Karena sekali kita ikut membagikan, kalau ternyata itu berita bohong, berarti kita menyebarkan kebohongan. Ada yang lebih parah lagi, Pak. Yang kita bagi itu ilmu, bahkan hadis itu. Tapi ternyata hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Mungkin kita di grup dapat dari orang, ketahui apik itu. Kita bagikan lagi. Padahal itu hadis palsu, hadis maudhu. Gimana hukumnya, Pak? Amin. Gimana itu hukumnya? Kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa berbohong atas namaku dengan sengaja, falyatabawa ma'adahu minan nar, maka sudah disiapkan baginya tempat duduknya di neraka. Ya. Jadi membagi ilmu pun kalau itu bukan bidang kita, hati-hati. Ketahui apik tenan ini ki, itibai hadisnya palsu. Lah kita ikut menyebarkan hadis palsu. Ngeri kan, Pak? Nah, kita sekarang hidup di era begitu. Jadi mudah sekali kita tergelincir. Ya. Kemudian yang kedua, wah, namanya ghibah di sosmed itu, Masya Allah, luar biasa. Kita mau mengikuti berita ghibah itu ya lewat sosmed paling gampang. Maka kalau bapak-bapak mungkin lebih tidak terlalu itulah dengan berita-berita model seperti ini. Tapi biasanya ibu-ibu yang suka. Nah, kita para suami itu punya tugas menjaga istri kita terjebak dalam ghibah di media sosial, apapun itu. Riya.
atau pamer. Ya, ada orang nulis di story, alhamdulillah hari ini pesanannya banyak sekali. Kira-kira maksudnya apa tuh, Pak? Maksudnya apa? Umroh, ya, bikin video waktu di Masjidil Haram, kemudian di-share di sosial medianya, dan yang sejenisnya. Mudah sekali kan kita terjebak di situ. Ibu-ibu ada yang suka pasang foto cantik, kira-kira nek tangi turu foto apa ya gelem dipasang ning story. Kira-kira sing dipasang ning story sing kepiye? Lah ya ta. Diedit dulu, filter ben ketok bagus, baru dipasang. Itu maksudnya apa? Kalau di story WA paling 2 hari hilang ya. Tapi kalau itu dipajang di Facebook atau IG, gimana tuh, Pak? Wis bapak-bapak wis kula jenengan sing padha dene wong lanang lah. Nek ndelok foto wong wedok ayu ki rasane piye, Pak? Gimana rasanya? Ya. Bayangkan kalau foto istri jenengan yang dilihat oleh sekian banyak orang di media, delok kayak terus digawa nggo sangu ngalamun. Boleh, Pak? Ibu-ibu mau fotonya dibegitukan, Bu? Dosa enggak itu? Terus berapa ribu orang yang melihat foto itu kalau kita pajang di media sosial? Tapi sekarang kan gampang banget orang selfie cekrek, pasang di story. Bakso ini kober-kobering cekrek. Bakso itu kan biasa, no? Bakso itu bukan barang aneh kok. Ya sempat aku lagi bakso loh. Ya. Atau Bapak Ibu, kita punya bayi, ya, ayo cucu atau siapapun, foto kemudian dipajang di sosmed, selamat datang ke dunia, semoga jadi anak yang saleh dan seterusnya. Itu berpotensi jadi fitnah enggak itu? Pernah dengar penyakit ain, Pak? Bisa enggak itu jadi penyakit ain? Ya. Kemudian orang lihat foto, ya Allah iki bayi lu cuman ya, bayi ini sopo iki ya Allah, aku pengen lo ini, dia terkagum-kagum, dia lupa memuji Allah, maka itu bisa mendatangkan penyakit ain kepada si pemilik foto. Bapak Ibu, ada seorang istri nulis di storynya begini, alhamdulillah sudah bisa beli mobil, tapi terpaksa bayarin sopir dong karena suami tidak bisa nyupir. Ini tentang apa, Pak? Pertama, dia pamer sudah bisa beli mobil. Kedua, dia buka aib suaminya karena suaminya belum bisa nyupir. Biasanya yang suka curhat di media itu adalah ibu-ibu.
Ya Allah, berilah saya kesabaran menghadapi suami yang galak. Itu maksudnya apa? Dia berdoa, doanya bagus, tapi dia buka aib suaminya kan? Suaminya galak. Nah, kadang tidak sadar begitu. Nah, semoga bukan istri kita, Pak. Alhamdulillah, istri saya bukan orang yang suka dengan media sosial, tidak pernah nulis di story. Dan betapa susahnya menasihati orang begini. Istilahnya bola bali, kowe iki nek ana masalah rumah tangga, rasa mbok tulis ning story to. Kuwi jenenge buka aib. Kowe le mari gorong wulan lho. Tak titeni, wah iki seleren iki. Tapi 2 bulan kemudian mulai lagi dia nulis begitu. Jadi orang itu dengan mudah membuka aib suaminya di media sosial. Apa yang membuat dia begitu? Hari ini itu banyak sekali orang yang pengen semua orang tahu tentang dirinya. Karena kita hidup di era sosial media ini, kita pengen semua orang tahu tentang kita. Sampai sarapan ya di-share, ya. Belanja neng pasar di-share neng media. Duwe putu wis andang di-share. Wae untuk pesanan roti wokeh di-share juga. Ya. Seolah-olah kita pengen semua, ini loh kita pengen semua orang tahu tentang kita, dan itu semua dimudahkan dengan sosial media. Maka orang mudah sekali terjebak di dalam perilaku-perilaku seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu rahimahullah, anak atau siapapun yang pengen semua orang tahu tentang dirinya dengan cara seperti tadi, melalui media sosial, ini problemnya apa, Pak? Ada apa dengan dirinya sampai dia berperilaku seperti itu? Mungkin tidak dia kurang perhatian, Pak. Gimana, Abah? Orang yang perilakunya begitu itu karena apa? Karena kurang perhatian. Ya. Maka hari ini Bapak Ibu, sering-seringlah ngobrol dengan anak, sering-seringlah ngobrol dengan pasangan. Beri mereka perhatian yang cukup supaya dia tidak lagi mencari perhatian di media sosial. Ya. Saya bertemu kasus seperti itu. Suami ini double kepol. Akhirnya apa? Istrinya, dia sering curhat di sosial media. Dia sering majang foto di situ. Karena suaminya tidak bisa jadi tempat curhat. Curhatnya di media. Anak-anak yang sering curhat di media itu karena dia tidak bisa curhat dengan orang tuanya. Dunia kita hari ini, dunia anak-anak kita itu berbeda dengan dunia kita dulu. Sekarang kita tidak bisa lagi kalau tidak ngobrol dengan anak, tidak ngobrol dengan istri. Ajak ngobrol istri, Pak. Ajak ngobrol anak. Ya. Beri dia perhatian yang penuh, yang kecil-kecil sampai yang kecil-kecil itu. Ya. Maka para suami sering-sering memuji istri supaya dia tidak berharap pujian dari media sosial. Sering-seringlah dipuji. Ya rada ngarang-ngarang sidik ora apa-apa lah. Ndelok bojo iki, ya Allah, kowe kok tambah tua tambah ayu to. Apa ana wong wedok tambah tua tambah ayu? Kalau dia
napa berbusananya bagus ya Allah, kowe kok serasi meneh le anggo-anggo. Masa puji masakannya. Jadi penuhi dengan pujian supaya dia tidak butuh lagi pujian dari orang lain. Anak-anak kita juga begitu. Kenapa kemudian yang sering bermain di sosial media itu adalah perempuan? Ya karena perempuan itu suka diperhatikan. Nah itu tugas kita para suami. Ajarkan kepada anak laki-laki kita bagaimana cara memperhatikan wanita. Dengan cara memberi contoh, kita para suami memperhatikan istri. Nanti anak laki-laki kita akan melihat, oh seperti itu tuh cara memperlakukan wanita, cara memperlakukan istri. Ya. Maka Bapak Ibu yang anaknya atau bapak-bapak yang istrinya sering bermain di sosial media, mohon diawasi. Jangan sampai kemudian keluar dari koridor syar'i. Ya. Jadi penyakit ain tadi, ya, macam foto bayi itu bisa menjadi penyakit ain. Kalau dia membuat orang terkagum-kagum atau sebaliknya. Sekarang orang itu bisa menghina bayi itu di media sosial. Wih, dilalah le foto bareng bapak nih. Wah, anak itu mirip belas karo bapak nih. Apa komentar orang? Ya Allah, kuwi anake tanggane kok ora mirip bapak nih. Macam-macam itu komentarnya. Itu juga bisa mendatangkan penyakit ain. Ya. Foto cantik, pamer gibah. Pamer itu macam-macam, bisa pamer kesuksesan, pamer ibadah. Ya. Lah terusnya Masjid Al-Manar majang menu makanan Jumat itu masuk kategori apa Pak Tamim? Masuk kategori apa itu? Ya. Insya Allah itu masuk kategori dakwah, karena itu bukan atas nama seseorang. Ya. Kalau pamer kan atas nama seseorang, lu ini lo saya. Tapi bisa juga pamer itu berjamaah. Misalnya takmir Masjid Al-Manar ini satu kelompok bilang begini, "Wah ini loh kami." Itu juga bisa jadi pamer berjamaah. Ya. Jadi kita betul-betul harus berhati-hati. Nah, nanti kalau kita sudah terjebak begini, potensi kita untuk masuk neraka itu akan semakin besar. Jadi media sosial itu termasuk salah satu yang digunakan oleh setan untuk menjebak kita. Wis gatel banget. Dan sekali kita memposting sesuatu di media sosial, itu nanti yang akan melihat tidak bisa kita hitung. Ya. Maka kalau itu adalah dosa jariah, maka itu akan menjadi dosa jariah yang sangat dahsyat. Ya. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang hari ini usianya sudah 60-an, sudah terlalu paham kalau itu kan, tidak terlalu canggih bermain-main seperti itu. Tapi coba anak-anak kita, atau yang hari ini generasi umur 40-an lah, itu kan masih canggih bermain di sosial media, masih bisa mengikuti. Tapi yang umurnya udah 60 ke atas itu insya Allah wah serah mudeng nek ngono kuwi. Tuh HP yang jadul sing isone nggo nelpon tok. Yang lain tidak tahu sama sekali. Itu lebih aman malah kan. Nah problemnya kan anak-anak kita. Nah kita harus menjaga itu. Bapak Ibu, di era sekarang ini ya, pengaruh buruk dari sosial media itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu itu ada kasus begini. Ini ada anak putri yang tunawicara, ya, tidak bisa bicara.
dia kemudian punya tetangga yang masih SMP sekolahnya. Kebetulan ada rumah kosong yang tidak dipakai. Nah, anak yang tunawicara ini dibawa ke rumah kosong ini. Apa yang terjadi, Pak? Ya, terjadi perbuatan yang ketahuannya karena kok ono klambi disampir kening pager toh. Kemudian diintip oleh tetangganya. Oh, ternyata mereka berdua sudah tanpa busana. Akhirnya yang laki-lakinya kemudian pergi karena dia masih usia SMP. Nah, yang perempuan tunawicara ini gimana interogasinya, Pak? Jadi si Malakamah mau dituntut nanti terbuka, semua orang tahu, mau dibiarkan, wis toh dianggap rampung wae. Wow, kesenangan cowoknya. Dan sampai hari ini belum selesai itu. Itu salah satu pengaruh media sosial. Tahun berapa ya? Belum era, masih era CD player. Itu tahun berapa, Pak? CD player itu. Belum flash disk. Internet belum masuk. Orang belum bisa download. Tapi CD BF itu sudah banyak tersebar. Nah, waktu itu anak kelas 5 SD, anak kelas 5, dia ngelihat orang tuanya nonton CD itu, diintip terus diinceng, gue leh nyimpen neng di. Nah, tahu akhirnya. Lapas bapak ibunya tidak di rumah, kerja ditinggal neng ladang, dia ngajak teman-temannya nonton CD itu. Nah, ngajak anak perempuan juga yang teman satu kelas. Nah, sampai kemudian mereka mencoba praktek karena Pak Li ini punya mobil, nggih. Nah, koncone wedok iki dijak ning jero mobil itu. Dia praktek dengan apa yang dilihat di CD itu. Itu masih zaman CD player. Yang satu lagi kasusnya adalah bapaknya nyimpen video begituan di HP. Konangan anaknya. Wah, anak kan lebih pinter main HP-nya. Otak-atik dibuka, akhirnya ketemu file itu. Ditonton oleh anaknya. Jadi Masya Allah sekarang semudah itu. Nggak usah pergi kemana-mana. Cukup duduk di rumah. Anak-anak kita bisa mengakses berita apapun, tentang apapun. Tanpa kita bisa mengawasi 24 jam. Ya. Bapak Ibu, karena sosial media juga, anak-anak kita itu jadi informasi yang masuk itu banyak sekali. Nah, kita orang tua kalau tidak bisa ngimbangi, anaknya jadi ngeyelan, no? Anaknya ngeyel, kita tidak bisa, wis kalah pokoknya. Maka ada baiknya kalau kemudian orang tua tahu anaknya bermain di mana, kemudian orang tua juga mencoba bermain di situ, supaya nanti ketika kita ngomongi anak itu nyambung, karena kita juga paham dengan apa yang dirasakan oleh anak kita. Anak-anak yang asik main game misalnya, cobalah bapak itu main game juga seperti game yang dimainkan oleh anaknya. Oh, game iki asik neng kene iki toh. Maka kita kemudian bisa diskusi dengan anak kita. Bukan hanya marah mengingkui rasa dolanan kuwi lho. Ora ngerti dolanan ngono iki enak tenan kok.
Tapi coba sesekali kita coba, kemudian oh yang bikin asik itu di sini. Nah, kalau kita sudah tahu oh di sini letak keasikannya, maka kita kemudian bisa cari solusinya. Tapi wong sing wis tuwa kaya kula niki ya wis susah juga mengikuti niku kan. Anak-anak wis tekan ngendi, wis diajari ngene ora mudeng-mudeng. Nah, itu problem kita sekarang. Maka yang penting adalah bagaimana kita menjaga anak-anak kita ya dengan cara membangun komunikasi yang baik. Sekarang tidak bisa lagi anak itu dibentak, tidak bisa lagi anak itu dipaksa kamu harus begini, enggak. Anak-anak kita bukan generasi yang seperti itu. Harus kita ajak ngobrol, harus kita diskusi. Kita harus dengarkan pendapatnya. Nek salah dirungokke pendapatnya minggat tenan anak sekarang. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, ini bahaya untuk kita ya. Dari sisi pemahaman, hari ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat itu disebarkan di media. Nah, ada misalnya tokoh Syiah yang sekarang juga muncul di media, itu followernya juga banyak ya. Dan bahasanya menarik untuk anak-anak muda. Nah, terus Muhammadiyah udah punya belum podcast yang menarik untuk anak-anak muda? Muhammadiyah udah punya belum? Dari tingkat pusat maupun wilayah, apalagi sampai ke daerah, sudah punya belum? Mereka sudah main di situ. Kita Muhammadiyah belum main di situ, Pak. Ya. Ada yang suka nonton podcastnya Bisikan Roma, punya Roma Irama? Pernah nonton, Pak? Itu menarik, bagus, isinya ilmu. Saya membayangkan kenapa Muhammadiyah tidak bikin model begini ya. Ini sudah era media sosial. Sampai hari ini Muhammadiyah belum punya itu. Roja TV itu sudah nasional belum? Sudah. TV Muhammadiyah sudah nasional belum? Radio Roja itu tempat saya udah ada. Nah, itu tantangan-tantangan dakwah kita di era media sosial yang seperti ini. Padahal saya yakin Muhammadiyah itu SDM-nya banyak, orangnya hebat-hebat. Tapi kemudian kenapa tidak bikin acara-acara seperti ini untuk menyaingi mereka? Gimana Almanar bikin podcast? Iya, kumpulkan anak-anak mudanya, kita bikin podcast. Ya, itu selain bisa menghasilkan uang ya, dari podcast itu juga jadi media dakwah yang menarik untuk anak-anak muda. Ya. Gimana Pak Uzi? Ya. Dirancang itu ngomong Abah Lili ada di sini tuh. Abah Lili itu pernah ngajak saya bikin podcast, tapi wajah saya ini tidak asik kalau di kamera itu. Jadi dicoba berulang-ulang ganti itu tetap tidak asik itu di kamera itu tidak asik itu. Jadi tidak menjual. Iya. Saya itu kan bagusnya kalau dilempar. Nah, di foto itu tidak bagus. Makanya saya tidak punya foto. Sampai kemarin Mas Joko itu nyempet ke foto saya untuk flyer itu. Nah, kan semua foto saya sudah ada yang bagus itu. Nah, itu bisa mulai dirancang dengan tema-tema tertentu. Nah, mumpung ada Abah Lili nanti bisa dirancang. Kita bikin podcast lah. Ya.
undang narasumbernya tidak harus dari kita. Tapi kalau ada di antara pemuda Muhammadiyah yang komunikasinya bagus, itu bisa dijadikan sebagai pembawa acaranya untuk podcast itu. Terus tidak usah lama-lama, 15 menit atau 10 menit dulu. Nanti kalau sudah jam terbangnya udah banyak, itu bisa sampai setengah jam gitu. Gimana, apa? Bisa bantu ya? Bisa tuh Pak, udah. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, media sosial itu selain mendatangkan madharat seperti tadi, mendatangkan bahaya seperti tadi, itu juga mendatangkan manfaat yang luar biasa. Kalau jangkauan madharatnya itu bisa masuk ke kemana saja, maka sebaliknya juga begitu. Jangkauan manfaatnya itu juga bisa masuk kemana saja. Nah, tinggal kita sekarang, tugas kita adalah ketika di area sosial media begini, ada orang yang memanfaatkan ini untuk hal-hal yang madharat, maka kita juga harus memanfaatkan ini untuk hal-hal yang baik. Jadi ibaratnya gelas begini, ya, gelas ini harus diisi, ya, supaya isinya jernih, maka orang-orang yang jernih yang harus menuangkan air. Tapi kalau yang menuangkan air, yang dituangkan adalah air yang kotor, ya sudah, satu gelas ini penuh air kotor. Nah, kita berlomba bersaing di situ. Karena bagaimanapun di dalam hidup ini yang namanya al-haq wal batil itu selalu bermusabaqah, selalu berlomba, disik-disikan, itu selalu begitu. Nah, siapa yang lebih cepat jalannya, dia yang menang. Sayangnya kita umat Islam kadang-kadang terlalu sibuk dengan urusan yang kecil-kecil, jadi tertinggal. Jadi ibaratnya begini, kalau ada balapan mobil, pernah enggak Bapak Ibu delok balapan mobil, bempere potol terus mandek, bempere dandani? Kalah enggak gitu? Yang namanya balapan mobil itu selama rodone iso muter, mesinnya masih hidup, wis mbok kocone pecah, sebene potol, bempere rusak, wis dinengke wae. Yang penting mobil masih bisa jalan sampai garis finish. Nah, balapan mobil kok bempere potol mandek dandani sepione potol mandek dandani, ora sida menang lah. Nah, kita itu sering hal remeh-remeh begitu loh dibahas terus. Ya. Sementara musuh udah jalan cepat. Nah, harusnya kita mulai fokus di situ. Apa yang penting kita tetap bisa berjalan. Hal-hal yang aksesoris, yang tidak pokok, itu kalau misalnya lepas, rusak, atau beda warna, wis spion sing kiri abang, sing tengen biru, ndak apa-apa lah. Yang penting fungsinya masih sama. Murah, hal-hal begitu sing kecil-kecil ndak usah terlalu disibukkan. Yang penting mobil masih bisa jalan, masih bisa ikut lomba. Lampunya mati sebelah ora apa-apa, sing penting ono sing urip. Kocane pecah ora apa-apa, sing penting iso mlaku, gitu aja. Wah, nek mikir sing ngono-ngono kuwi ora sida balapan. Karena kita sedang berlomba memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan kebenaran. Di sisi lain kita harus paham bahwa ada yang sedang memperjuangkan kebatilan. Yuriduna liyutfi'u nurallaha biafwahihim. Kita harus berjuang, kita sedang berlomba di situ. Maka kita fokus pada tujuan. Ibaratnya balapan mobil, selama mesin masih hidup, rodanya masih, kita masih bisa mengendalikan, sudah jalan, tancap gas sampai tujuan. Bapak Ibu rahimahullah, begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi mari kita ingat bahwa hari ini alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman. Tapi jangan pernah merasa aman dengan nikmat itu, karena suatu saat kapanpun nikmat itu bisa hilang. Maka tugas kita adalah menjaga nikmat itu
supaya nikmat iman dan Islam ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita sehingga kita bisa husnul khotimah. Nah, kemudian yang kedua, kita harus ingat bahwa target setan itu adalah membawa kita ke neraka, dan membawa kita ke neraka itu tidak harus mengeluarkan kita dari Islam. Bisa jadi status kita tetap muslim, tetapi kemudian kita menjadi ahli neraka. Maka jangan pernah merasa aman dengan godaan setan. Hati-hati dengan media sosial, awasi anak-anak kita, awasi keluarga kita, istri, suami. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah media sosial. Tugas kita sekarang adalah bersaing, memanfaatkan media sosial untuk kebaikan. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.